Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengunggah beberapa video tentang lalat buah, saya menemukan ada beberapa informasi yang tidak atau belum tersampaikan kepada Anda karena ada beberapa alasan teknis. Oleh karena itu, saya membuat video pendek ini untuk memperkenalkan buku tentang lalat buah yang sebenarnya sudah saya tulis pada tahun 2013 yang saya harapkan bisa melengkapi kekurangan tersebut. Jadi harapan saya kekurangan pada video-video tersebut itu dapat dilengkapi oleh buku ini, dan sebaliknya beberapa informasi terbaru yang saya sampaikan di video tersebut itu dapat melengkapi informasi yang ada pada buku ini. Oleh karena itu, saya ingin membahas dulu tentang buku ini agar teman-teman punya gambaran yang lebih jelas. Nah, kita mulai dulu dari wujud buku ini. Buku ini dirancang sebagai buku saku. Jadi dicetak dengan ukuran 13,5 cm lebarnya dan panjang itu sekitar 20 cm, dan jumlah halamannya itu hanya 100-an. Jadi cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Nah, buku ini saya bagi menjadi 5 bab atau 5 bahasan. Bab pertama itu membahas arti penting lalat buah. Ya, mulai dari apa sebenarnya lalat buah hama itu, kemudian mengapa mereka itu menjadi salah satu hama penting pada komoditas sayuran dan buah-buahan, kemudian mengapa pengendalian lalat buah itu masih sering gagal dan apa penyebabnya, dan kemudian bagaimana seharusnya pengendalian lalat buah ini dilakukan. Kemudian bab kedua itu membahas tentang ciri morfologi dari lalat buah hama. Nah, mengapa morfologi ini harus kita bahas? Salah satu hal penting yang wajib diketahui sebelum kita merancang strategi pengendalian hama itu adalah memahami jenis hama tersebut, baik itu nama spesiesnya, genusnya, atau familinya. Nah, pengetahuan tentang jenis ini didasarkan oleh pemahaman pada ciri morfologi atau bentuk dari masing-masing hama tersebut, termasuk dalam hal ini adalah lalat buah. Nah, buku ini membahas ciri-ciri umum Ordodyptera atau pangsa lalat dan ciri khusus dari famili Tepritidae, yaitu familinya si lalat buah ini, baik pada stadium dewasa, larva, dan pupanya. Kemudian bab 3 itu membahas tentang kehidupan lalat buah pada semua tahap hidup, mulai dari telurnya, kemudian larva, pupa, dan lalat buah dewasa. Bagaimana lalat buah itu kawin, bagaimana mereka kemudian meletakkan telur, bagaimana mereka memilih buah yang tepat untuk calon keturunannya, bagaimana pupa itu menghabiskan waktunya di dalam tanah sebelum dia keluar menjadi lalat yang baru. Semua dibahas pada buku ini. Mengapa kehidupan atau biologi ini perlu diketahui? Jawabannya adalah bahwa pengendalian hama itu biasanya dilakukan pada saat hama itu berada pada fase hidup yang paling lemah atau mudah dikendalikan. Pilihan untuk mengendalikan lalat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencegahan lalat buah betina itu meletakkan telur dan membunuh larva atau pupa agar tidak berkembang menjadi individu yang baru. Nah, artinya kita harus tahu kapan si telur itu berkembang menjadi larva atau kapan larva menyelesaikan stadianya dan berkembang menjadi pupa yang berpindah ke tanah. Jadi, jika kita tahu waktunya dengan tepat, maka strategi pengendalian menjadi lebih jitu dan murah. Kemudian bab keempat itu membahas tentang spesies-spesies lalat buah yang ditemukan di Indonesia. Beberapa spesies sangat umum ditemukan, tetapi beberapa yang lain itu ditemukan secara terbatas pada inang dan lokasi tertentu. Nah, ini yang tidak saya bahas pada video kemarin. Masing-masing spesies kita bahas secara detail, termasuk inang dan ciri morfologinya. Nah, ini adalah salah satu contoh spesies yang kita bahas di bab 4 ini, yaitu Bactrocera papayi yang menyerang buah pepaya. Kemudian bab terakhir itu membahas tentang pilihan-pilihan strategi dan teknik mengendalikan lalat buah. Itulah isi dari buku ini, dan harapan saya buku ini bisa menambah wawasan kita tentang lalat buah hama yang sudah dianggap sebagai salah satu kelompok hama paling berbahaya, paling merugikan, dan sulit dikendalikan pada sayuran dan buah-buahan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memesan, silahkan Anda tuliskan nama, kemudian alamat kirim, dan jumlah eksemplar yang diinginkan pada kolom komentar di bawah ini. Oh ya, ini harganya per eksemplarnya itu adalah Rp75.000 ditambah ongkos kirim ke alamat teman-teman. Tapi maaf, karena persediaan buku ini sudah menipis, maka saya berlakukan sistem siapa yang cepat dia dapat duluan untuk kloter pemesanan yang awal. Tapi jangan khawatir, saya usahakan bisa dicetak ulang. Jadi silakan saja teman-teman mendaftar untuk mendapatkan buku ini. Nah, itulah video singkat kali ini dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.